Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 24882013027. Di sini, saya sebagai mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Kali ini, saya akan presentasi mengenai artikel yang sudah saya buat mengenai analisis pasca kolonial pada novel Cak Baukan, Hanya Sebuah Dosa karya Remy Silado. Dengan melakukan analisis ini, dapat mengungkap representasi kolonialisme, hibriditas, dan subalternitas dalam kehidupan masyarakat Hindia Belanda. Dengan saya melakukan presentasi ini, saya berharap semua dapat memahami peran sastra sebagai medium refleksi dan kritik terhadap warisan kolonial. Di sini, saya akan membacakan terlebih dahulu latar belakang, yaitu Cak Baukan Hanya Sebuah Dosa karya Remy Silado adalah roman sejarah yang mengangkat tema cinta terlarang, identitas Tionghoa, peranakan, dan perempuan kelas bawah di tengah gejolak sejarah Indonesia sejak masa kolonial hingga awal kemerdekaan Indonesia. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai analisis pada aspek pasca kolonial dalam novel Cak Baukan Hanya Sebuah Dosa, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai konteks sastra. Sastra itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sastra Indonesia era kolonial dan sastra Indonesia pasca kolonial, yang dimana itu adalah cerminan kompleksitas sejarah dan identitas bangsa. Relevansi terhadap novel yang saya bahas, yaitu novel Cak Baukan Hanya Sebuah Dosa karya Remy Silado ini, berlatarkan Hindia Belanda yang menyoroti interaksi Tionghoa, Belanda, dan pribumi. Fokus analisis dalam artikel yang saya buat yaitu mengenai kisah tokoh Tan Peng Liang dan Tinung yang merupakan seorang Cak Baukan yang hidup di tengah struktur sosial yang syarat ketimpangan ras dan kekuasaan. Dengan menggunakan pendekatan pasca kolonial ini, dapat mengupas dampak kolonialisme yang melanggengkan ideologi dan trauma identitas. Selanjutnya, saya akan membahas dasar teori pasca kolonial. Dasar teori pasca kolonial ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada orientalisme yang dipelopori oleh Edward Said, di mana merupakan cara Barat mengkonstruksi Timur, the Orient, sebagai yang lain, inferior exotic, yang membenarkan dominasi kolonial. Teori yang kedua yaitu hibriditas dan ambivalensi, di mana teori ini dipelopori oleh Homi Kababa, yaitu merupakan pembentukan identitas baru dari percampuran budaya penjajah dan yang terjajah sehingga dapat menghadirkan ketegangan dan potensi resistensi. Teori yang ketiga atau teori yang terakhir dari dasar teori pasca kolonial yaitu teori subaltern yang dipelopori oleh Gayatri Spivak, yaitu kelompok yang tertindas. Contohnya yaitu perempuan, pribumi, kaum miskin yang suaranya terbungkam oleh wacana kolonial dan patriarki. Sebelum lanjut ke materi, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu sinopsis dalam novel Cak Baukan Hanya Sebuah Dosa karya Remy Silado. Novel Cak Baukan Hanya Sebuah Dosa adalah novel roman sejarah yang menceritakan kembali kisah tragis namun romantis antara Siti Nurhayati yang biasa disebut Tinung yang merupakan seorang Betawi yang dipaksa menjadi seorang Cak Baukan, perempuan penghibur. Ia melakukan hal itu karena keterpaksaan, karena kemiskinan dan stigma sosial. Ia menjadi wanita penghibur dan memikat seorang lelaki yang bernama Tan Peng Liang yang merupakan seorang saudagar Tionghoa peranakan yang kaya raya, yang sangat kaya raya, misterius dan terlibat dalam bisnis candu di Batavia pada masa kolonial hingga awal kemerdekaan Indonesia. Novel ini memberikan beberapa sudut pandang, salah satunya yaitu sudut pandang melalui Nyonya Jikhof atau Gioklan yang mencari tahu asal-usul orang tuanya. Mengenai kisah cinta terlarang ini terbentang di tengah gejolak sejarah, meliputi perbedaan etnis dan status sosial, pengkhianatan, perjuangan bawah tanah Tan Peng Liang dalam kemerdekaan, serta penderitaan Tinung saat pendudukan Jepang yang pada akhirnya membuktikan kekuatan cinta mereka yang mampu mengatasi segala rintangan dan status sosial. Setelah membacakan sinopsis, di sini saya akan membacakan biografi penulis novel Cak Baukan Hanya Sebuah Dosa, yaitu Remy Silado.
Remisilado adalah nama pena dari Yapipada Abdil Tambayong yang aktif menulis pada tahun 1945 sampai 2022, yang merupakan seorang seniman, sastrawan, dan intelektual multitalenta asal Indonesia yang dikenal sebagai pelopor gerakan puisi membeling dan pengarang lebih dari 50 karya sastra. Remisilado lahir di Makassar dan mengenyam pendidikan di bidang seni sastra bahasa. Remisilado juga aktif sebagai dosen, wartawan, dramawan, dan pendiri dapur teater 23761 hingga aktor film. Namun, karya sastranya yang paling monumental adalah novel Cabaukan Hanya Sebuah Dosa yang diterbitkan pada tahun 1999 yang secara berani mengangkat isu identitas Tionghoa peranakan dan kehidupan perempuan penghibur di Batavia. Baik, di sini saya akan membahas hasil analisis yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu aspek kolonialisme dan orientalisme. Aspek ini menghasilkan beberapa dampak. Yang pertama yaitu hierarki sosial yang kaku, di mana masyarakat terbagi berdasarkan ras Eropa, Timur Asing atau Tionghoa dan pribumi. Terdapat bukti pada halaman 35, yaitu adanya Pengkoan atau Rodvan Chinesen sebagai lembaga kolonial untuk mengatur Tionghoa yang menegaskan pembagian dan kontrol rasial. Dampak yang kedua yaitu internalisasi superioritas Barat, di mana tokoh Tionghoa mengadopsi gaya Barat dengan menggunakan jas dan dasi untuk mendapatkan pengakuan sosial atau validasi, sementara penampilan tradisional dianggap tertinggal. Yang ketiga yaitu dampak praktik othering atau rasialisasi, di mana adanya upaya membedakan ras secara fisik sebagai dasar pembenaran hierarki. Terdapat bukti pada halaman 111, di mana pada halaman tersebut terdapat perbandingan ciri fisik bayi Tionghoa dengan bayi Belanda. Teori yang kedua yaitu hibriditas dan ambivalensi yang menghasilkan percampuran budaya atau disebut hibriditas. Novel Cabaukan Hanya Sebuah Dosa ini menunjukkan percampuran yang mendalam antara budaya Tionghoa peranakan dengan budaya Jawa. Kutipan yang berada dalam novel terdapat pada halaman 116, di mana penguasaan sistem linguistik Jawa yang kompleks, yaitu penggunaan tingkat bahasa Ngoko, Kromo, dan Unggul oleh tokoh Tionghoa. Kemudian, yang kedua yaitu menghasilkan tarik ulur identitas atau juga disebut ambivalensi, di mana hal ini meskipun hidup dalam budaya percampuran, subjek kolonial mengalami ketidakmampuan untuk bertindak setara. Bukti kutipan pada halaman 116 yaitu saat sikap pasrah orang bawahan untuk tidak memprotes di hadapan elit Tionghoa, yang menunjukkan ambivalensi antara keinginan resistensi dan realitas status sosial. Kemudian, teori ketiga yaitu subaltern, di mana kelompok tertindas eksploitasi ekonomi, di mana orang miskin di Tangerang menjadi korban sistem rente yang melahirkan dendam. Kutipan dalam novel Cabaukan Hanya Sebuah Dosa ada pada halaman 197, di mana penggambaran orang miskin yang dihisap melalui usaha rente. Kemudian yang kedua yaitu suara yang dibungkam, di mana Tinung mewakili perempuan pribumi yang terbungkam oleh sistem kolonial dan patriarki yang melihatnya sebagai objek kacabaukan tanpa otonomi. Bukti kutipan pada halaman 194, di mana saat sikap Tinung yang menunduk dan tak berani menjawab saat berhadapan dengan utusan kekuasaan. Ini melambangkan subordinasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Novel Cabaukan Hanya Sebuah Dosa karya Remisilado ini bukan hanya sebuah sejarah, tetapi kritik tajam terhadap kolonialisme yang melanggengkan struktur hierarkis dan trauma. Remisilado berhasil mengembalikan suara, terutama suara subaltern seperti Tinung yang tertindas dan martabatnya, sehingga menjadikan sastra itu sebagai medium resistensi dan rekonstruksi identitas nasional, dan juga menjadi warisan kolonial atau pembagian kelas atau ras yang masih membekas dalam struktur sosial Indonesia modern. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya Siti Rahmawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.